Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatsani Muhammad Ilham. Untuk proyek UAS kali ini saya akan membahas 4 materi, yaitu yang pertama percabangan, yang kedua perulangan, yang ketiga array, yang keempat function. Yang pertama percabangan. Percabangan dalam pemrograman C++ adalah kemampuan untuk menjalankan pernyataan-pernyataan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam C++, percabangan umumnya diwakili oleh struktur kendali seperti if, else, dan else if. Yang pertama, if statement. If statement digunakan untuk mengeksekusi blok kode jika kondisi yang diberikan benar. Yang kedua, else statement. Else statement bekerja bersama dengan if. Jika kondisi if tidak terpenuhi, maka blok kode yang ada pada else akan dieksekusi. Yang ketiga, else if statement. Else if statement digunakan untuk mengecek kondisi lain jika kondisi if sebelumnya tidak terpenuhi. Saya akan membuat contoh program percabangan. Int main, lalu int angka, yaitu cout, masukkan bilangan, sin angka, if angka lebih dari 0, cout bilangan adalah posisi. And if else angka kurang dari 0, cout bilangan adalah negatif. Else cout bilangan adalah 0. Mari kita jalankan. Contoh masukkan bilangan, kita akan memasukkan bilangan yaitu 20. 20 yaitu adalah positif. Lanjut. Program perulangan. Perulangan dalam bahasa pemrograman C++ memungkinkan Anda untuk menjalankan serangkaian pernyataan berulang kali sampai suatu kondisi terpenuhi atau sampai jumlah iterasi tertentu tercapai. Hal ini sangat berguna untuk menjalankan kode secara efisien dan menghindari pengulangan penulisan kode yang sama secara berulang. Yang pertama, perulangan dengan for. Perulangan for digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya atau untuk melakukan iterasi melalui elemen dalam kumpulan data tertentu. Yang kedua, perulangan dengan while. Perulangan while digunakan ketika kondisi perlu dipenuhi agar iterasi dapat berlanjut. Yang ketiga, perulangan dengan do while. Perulangan do while hampir mirip dengan while, tetapi dalam do while, blok kode dieksekusi setidaknya satu kali sebelum kondisi dicek. Yang keempat, perulangan dengan rangkap atau nested loop. Perulangan bersarang memungkinkan Anda untuk menggunakan perulangan di dalam perulangan. Contoh program perulangan: for int i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5,
plus plus I cout I, dan kita akan menjalankan. Sini akan keluar angka yang berurutan dari angka 1 sampai angka 5, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu array. Dalam C++, array adalah struktur data yang dapat menyimpan sekumpulan nilai dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Array memungkinkan akses ke elemen-elemen ini dengan menggunakan indeks atau posisi relatif mereka dalam array. Beberapa poin penting tentang array di C++. Yang pertama, tipe data seragam. Semua elemen dalam array memiliki tipe data yang sama. Misalnya, jika Anda mendeklarasikan array sebagai integer, semua elemen di dalamnya akan memiliki tipe data integer. Yang kedua, indeks berbasis 0. Indeks array dimulai dari 0, artinya elemen pertama memiliki indeks 0, yang kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Yang ketiga, ukuran tetap. Setelah array dideklarasikan, ukurannya tetap dan tidak dapat diubah secara dinamis. Ini berarti Anda perlu menentukan ukuran array saat mendeklarasikannya. Contoh program array int angka kurung kurawa 5 cout masukkan 5 angka. For int I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan 5, plus I cout angka ke I plus 1. Sin angka kurang perawa cout. Kita akan copy di sini aja. Masukkan 5 angka. Angka ini masukkan. Mari. Dan keluar seperti masukkan 5 angka. Angka pertama ya contoh 10, angka kedua 20, 3 30, 4 40, 5 50, 6 60. Angka yang dimasukkan 5 angka itu 10, 20, 30. Dia berisi angka yang kita masukkan tadi. Setelah itu function.
Dalam bahasa pemrograman C++, sebuah fungsi adalah sebuah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi dapat digunakan untuk mengelompokkan serangkaian pernyataan agar dapat digunakan kembali, mengurangi duplikasi kode, dan mempermudah pemeliharaan kode. Penggunaan fungsi untuk mengurangi duplikasi kode. Fungsi memungkinkan kita untuk menulis kode sekali dan menggunakan kembali di berbagai bagian program. Ini membantu dalam mempertahankan kode yang lebih bersih, lebih mudah dibaca, dan lebih mudah dikelola. Fungsi adalah salah satu konsep dasar dalam pemrograman yang membantu dalam mengorganisir dan mengelola logika program. Dalam C++, penggunaan fungsi sangat penting dalam mengembangkan program yang kompleks dan mudah dipelihara. Contoh program function. Yang pertama kita harus membuat deklarasinya dulu, int a, int b. Return a tambah b. Int lain selanjutnya kita harus memasukkan program untuk memanggil fungsinya int num1 sama dengan 5, int num2 sama dengan 3, int result sama dengan num1 num2. Realisasi out hasil penjumlahan. Dan yang keluar yaitu hasil penjumlahan antara 5 ditambah 3. Ya, sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.